sejumlah uang. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, namun ia tak mengetahui uang tersebut untuk apa. Adapun sosok Dadang ini, kata Leni, adalah guru spiritual. Meski demikian pengacara Yosef, Rohman membantah pernyataan Leni terkait sosok Dadang. Rohman menjelaskan, Dadang adalah cadi golf sekaligus tetangga Yosef yang berasal dari Lembang. Lebih lanjut Rohman menjelaskan, alasan Yosef kerap jadikan Dadang perantara transfer uang karena kliennya itu tidak memiliki rekening pribadi. Adapun terkait besaran uang, kata Rohman, Yosef tidak pernah mendapatkan jumlah yang cukup besar. Rekening koran milik Yoris Raja Amanullah mengungkap aliran dana kemana saja yang pernah dilakukan dia. Salah satu yang paling sering ditransfer Yoris adalah rekening atas nama Dadang. Sebelumnya, Yoris mengaku sering diminta Yosef Hidayah, ayahnya yang juga tersangka kasus Subang untuk mentransfer sejumlah uang. Transfer uang ini dilakukan setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini diungkapkan pengacara Yoris, Leni Anggraeni, jika rekening atas nama Dadang itu sangat sering mendapat kiriman uang dari Yoris. Yoris, disebut Leni mengirimkan uang ke rekening tersebut atas perintah Yosef. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Pengacara tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kini belak-belakan mengungkap dana yayasan. Menurut Rohman, sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, yayasan dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Rohman juga mengatakan kalau Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris.
Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman langsung menyemprot Leni, ia membantah bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank, maka dari itu Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat mengungkap sejumlah fakta terkait dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, yayasan tersebut dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah sejak ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Bahkan Rohman menyebut bahwa Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Yoris itu gak punya penghasilan selain dari dana BOS, yang punya otoritas sekarang ngurus sekolah itu Yoris, kata Rohman. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Yoris itu pelit ngasihnya juga ke bapaknya, diatur kalau ngasih duit, katanya. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekening ini termasuk sering menerima transferan dari Yoris atas perintah Yosef setelah kasus Subang. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Yang pasti Yoris tipe anak nurut sama bapaknya, sama ibunya. Transfer ke rekening ini ya, kata Leni saat diwawancara di YouTube Misteri Mbak Suci. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Kalau Amal cenderung banyak marah karena membela, sesama perempuan bela ibunya. Karena terjadi hubungan poligami. Pihak perempuan membela ibunya. Kalau mintain uang tuh nanyanya detail, kalau Yoris gak banyak pertanyaan ke bapaknya. Buat apa Pak? Ini transfer ke namanya Dadang, transfer, kata Leni. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Katanya ustaznya, gurunya sih, guru spiritualnya kalau gak salah, katanya. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman Hidayat langsung menyemprot Leni. Dikonfirmasi tribunnewsbogor.com, Rohman mengungkap bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Itu jangan asal nuap, cek juga siapa Dadang, kata Rohman saat dikonfirmasi tribunnewsbogor.com. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang itu cadi di lapangan golf Poltak teman main golf, tetangganya waktu di Lembang, katanya. Kata Rohman, Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Pak Yosef itu orang Lembang, Yosef itu sering main golf dan Pak Dadang itu cadi, kata Rohman. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank.
Maka dari itu, Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Karena Pak Yosef gak punya rekening titip transfernya ke Pak Dadang, ungkapnya. Selain itu jumlah uang yang ditransfer ke Dadang pun bukan nominal besar. Bukan uang besar puluhan juta. Yoris itu pelit ngasih ke bapaknya. Diatur kalau ngasih duitnya juga, kata Rohman Hidayat. Direskrim Polda Jawa Barat masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Beberapa pekan lalu, Ditreskrim Polda Jabar baru melakukan prarekonstruksi dengan menghadirkan satu tersangka, yakni M. Ramdhanu alias Danu. Setelah prarekonstruksi, selanjutnya Polda Jabar bakal melakukan rekonstruksi bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jabar. Surawan belum dapat memastikan apakah saat rekonstruksi nanti, semua tersangka bakal dihadirkan semua atau hanya beberapa saja. Sebelumnya, dalam prarekonstruksi total ada 95 adegan yang diperagakan oleh tersangka M. Ramdhanu alias Danu. Sedangkan tersangka Yosef Hidayah diperankan oleh pemeran pengganti. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan saat Yosef dan Danu menyeret dan membopong jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kedua jasad mereka hendak dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Yosef Hidayah suami dan ayah korban, Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi anak tiri Yosef Hidayah. Sosok Dadang jadi nama lainnya yang ikut masuk lingkaran drama kasus Subang. Nama Dadang muncul setelah disinggung oleh pengacara Yoris, Leni Anggraeni. Leni mengatakan, Yoris kerap diminta oleh sang ayah yang kini menjadi tersangka kasus Subang, Yosef untuk mentransfer sejumlah uang. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, namun ia tak mengetahui uang tersebut untuk apa. Adapun sosok Dadang ini, kata Leni, adalah guru spiritual. Meski demikian pengacara Yosef, Rohman membantah pernyataan Leni terkait sosok Dadang. Rohman menjelaskan, Dadang adalah cadi golf sekaligus tetangga Yosef yang berasal dari Lembang. Lebih lanjut Rohman menjelaskan, alasan Yosef kerap jadikan Dadang perantara transfer uang karena kliennya itu tidak memiliki rekening pribadi. Adapun terkait besaran uang, kata Rohman, Yosef tidak pernah mendapatkan jumlah yang cukup besar. Rekening koran milik Yoris Raja Amanullah mengungkap aliran dana kemana saja yang pernah dilakukan dia. Salah satu yang paling sering ditransfer Yoris adalah rekening atas nama Dadang. Sebelumnya, Yoris mengaku sering diminta Yosef Hidayah, ayahnya yang juga tersangka kasus Subang untuk mentransfer sejumlah uang. Transfer uang ini dilakukan setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini diungkapkan pengacara Yoris, Leni Anggraeni, jika rekening atas nama Dadang itu sangat sering mendapat kiriman uang dari Yoris. Yoris, disebut Leni mengirimkan uang ke rekening tersebut atas perintah Yosef. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini.
Pengacara tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kini belak-belakan mengungkap dana yayasan. Menurut Rohman, sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, yayasan dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Rohman juga mengatakan kalau Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman langsung menyemprot Leni, ia membantah bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank, maka dari itu Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat mengungkap sejumlah fakta terkait dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, yayasan tersebut dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah sejak ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Bahkan Rohman menyebut bahwa Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Yoris itu gak punya penghasilan selain dari dana BOS, yang punya otoritas sekarang ngurus sekolah itu Yoris, kata Rohman. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Yoris itu pelit ngasihnya juga ke bapaknya, diatur kalau ngasih duit, katanya. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris.
Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekening ini termasuk sering menerima transferan dari Yoris atas perintah Yosef setelah kasus Subang. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Yang pasti Yoris tipe anak nurut sama bapaknya, sama ibunya. Transfer ke rekening ini ya, kata Leni saat diwawancara di YouTube Misteri Mbak Suci. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Kalau Amal cenderung banyak marah karena membela, sesama perempuan bela ibunya. Karena terjadi hubungan poligami. Pihak perempuan membela ibunya. Kalau mintain uang tuh nanyanya detail, kalau Yoris gak banyak pertanyaan ke bapaknya. Buat apa Pak? Ini transfer ke namanya Dadang, Transaver, kata Leni. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Katanya ustaznya, gurunya sih, guru spiritualnya kalau gak salah, katanya. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman Hidayat langsung menyemprot Leni. Dikonfirmasi tribunnewsbogor.com, Rohman mengungkap bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Itu jangan asal nuap, cek juga siapa Dadang, kata Rohman saat dikonfirmasi tribunnewsbogor.com. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang itu cadi di lapangan golf Poltak teman main golf, tetangganya waktu di Lembang, katanya. Kata Rohman, Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Pak Yosef itu orang Lembang, Yosef itu sering main golf dan Pak Dadang itu cadi, kata Rohman. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank. Maka dari itu, Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Karena Pak Yosef gak punya rekening titip transfernya ke Pak Dadang, ungkapnya. Selain itu jumlah uang yang ditransfer ke Dadang pun bukan nominal besar. Bukan uang besar puluhan juta. Yoris itu pelit ngasih ke bapaknya. Diatur kalau ngasih duitnya juga, kata Rohman Hidayat. Direskrim Polda Jawa Barat masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Beberapa pekan lalu, Ditreskrim Polda Jabar baru melakukan prarekonstruksi dengan menghadirkan satu tersangka, yakni M. Ramdhanu alias Danu. Setelah prarekonstruksi, selanjutnya Polda Jabar bakal melakukan rekonstruksi bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jabar. Surawan belum dapat memastikan apakah saat rekonstruksi nanti, semua tersangka bakal dihadirkan semua atau hanya beberapa saja. Sebelumnya, dalam prarekonstruksi total ada 95 adegan yang diperagakan oleh tersangka M. Ramdhanu alias Danu. Sedangkan tersangka Yosef Hidayah diperankan oleh pemeran pengganti. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan saat Yosef dan Danu menyeret dan membopong jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kedua jasad mereka hendak dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Yosef Hidayah suami dan ayah korban, Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi anak tiri Yosef Hidayah. Sosok Dadang jadi nama lainnya yang ikut masuk lingkaran drama kasus Subang. Nama Dadang muncul setelah disinggung oleh pengacara Yoris, Leni Anggraini. Leni mengatakan, Yoris kerap diminta oleh sang ayah yang kini menjadi tersangka kasus Subang, Yosef untuk mentransfer sejumlah uang. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, namun ia tak mengetahui uang tersebut untuk apa. Adapun sosok Dadang ini, kata Leni, adalah guru spiritual. Meski demikian pengacara Yosef, Rohman membantah pernyataan Leni terkait sosok Dadang. Rohman menjelaskan, Dadang adalah cadi golf sekaligus tetangga Yosef yang berasal dari Lembang. Lebih lanjut Rohman menjelaskan, alasan Yosef kerap jadikan Dadang perantara transfer uang karena kliennya itu tidak memiliki rekening pribadi. Adapun terkait besaran uang, kata Rohman, Yosef tidak pernah mendapatkan jumlah yang cukup besar.
Rekening koran milik Yoris Raja Amanullah mengungkap aliran dana kemana saja yang pernah dilakukan dia. Salah satu yang paling sering ditransfer Yoris adalah rekening atas nama Dadang. Sebelumnya, Yoris mengaku sering diminta Yosef Hidayah, ayahnya yang juga tersangka kasus Subang untuk mentransfer sejumlah uang. Transfer uang ini dilakukan setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini diungkapkan pengacara Yoris, Leni Anggraeni, jika rekening atas nama Dadang itu sangat sering mendapat kiriman uang dari Yoris. Yoris, disebut Leni mengirimkan uang ke rekening tersebut atas perintah Yosef. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Pengacara tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kini belak-belakan mengungkap dana yayasan. Menurut Rohman, sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, yayasan dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Rohman juga mengatakan kalau Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman langsung menyemprot Leni, ia membantah bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank, maka dari itu Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris.
Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat mengungkap sejumlah fakta terkait dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, yayasan tersebut dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah sejak ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Bahkan Rohman menyebut bahwa Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Yoris itu gak punya penghasilan selain dari dana BOS, yang punya otoritas sekarang ngurus sekolah itu Yoris, kata Rohman. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Yoris itu pelit ngasihnya juga ke bapaknya, diatur kalau ngasih duit, katanya. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekening ini termasuk sering menerima transferan dari Yoris atas perintah Yosef setelah kasus Subang. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Yang pasti Yoris tipe anak nurut sama bapaknya, sama ibunya. Transfer ke rekening ini ya, kata Leni saat diwawancara di YouTube Misteri Mbak Suci. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Kalau Amal cenderung banyak marah karena membela, sesama perempuan bela ibunya. Karena terjadi hubungan poligami. Pihak perempuan membela ibunya. Kalau mintain uang tuh nanyanya detail, kalau Yoris gak banyak pertanyaan ke bapaknya. Buat apa Pak? Ini transfer ke namanya Dadang, Transafer, kata Leni. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Katanya ustaznya, gurunya sih, guru spiritualnya kalau gak salah, katanya. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman Hidayat langsung menyemprot Leni. Dikonfirmasi tribunnewsbogor.com, Rohman mengungkap bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Itu jangan asal nuap, cek juga siapa Dadang, kata Rohman saat dikonfirmasi tribunnewsbogor.com. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang itu cadi di lapangan golf Poltak teman main golf, tetangganya waktu di Lembang, katanya. Kata Rohman, Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Pak Yosef itu orang Lembang, Yosef itu sering main golf dan Pak Dadang itu cadi, kata Rohman. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank. Maka dari itu, Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Karena Pak Yosef gak punya rekening titip transfernya ke Pak Dadang, ungkapnya. Selain itu jumlah uang yang ditransfer ke Dadang pun bukan nominal besar. Bukan uang besar puluhan juta. Yoris itu pelit ngasih ke bapaknya. Diatur kalau ngasih duitnya juga, kata Rohman Hidayat. Direskrim Polda Jawa Barat masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Beberapa pekan lalu, Ditreskrim Polda Jabar baru melakukan prarekonstruksi dengan menghadirkan satu tersangka, yakni M. Ramdhanu alias Danu. Setelah prarekonstruksi, selanjutnya Polda Jabar bakal melakukan rekonstruksi bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jabar. Surawan belum dapat memastikan apakah saat rekonstruksi nanti, semua tersangka bakal dihadirkan semua atau hanya beberapa saja. Sebelumnya, dalam prarekonstruksi total ada 95 adegan yang diperagakan oleh tersangka M. Ramdhanu alias Danu. Sedangkan tersangka Yosef Hidayah diperankan oleh pemeran pengganti. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan saat Yosef dan Danu menyeret dan membopong jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kedua jasad mereka hendak dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Yosef Hidayah suami dan ayah korban, Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi anak tiri Yosef Hidayah. Sosok Dadang jadi nama lainnya yang ikut masuk lingkaran drama kasus Subang. Nama Dadang muncul setelah disinggung oleh pengacara Yoris, Leni Anggraeni. Leni mengatakan, Yoris kerap diminta oleh sang ayah yang kini menjadi tersangka kasus Subang, Yosef untuk mentransfer sejumlah uang. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, namun ia tak mengetahui uang tersebut untuk apa. Adapun sosok Dadang ini, kata Leni, adalah guru spiritual. Meski demikian pengacara Yosef, Rohman membantah pernyataan Leni terkait sosok Dadang. Rohman menjelaskan, Dadang adalah cadi golf sekaligus tetangga Yosef yang berasal dari Lembang. Lebih lanjut Rohman menjelaskan, alasan Yosef kerap jadikan Dadang perantara transfer uang karena kliennya itu tidak memiliki rekening pribadi. Adapun terkait besaran uang, kata Rohman, Yosef tidak pernah mendapatkan jumlah yang cukup besar. Rekening koran milik Yoris Raja Amanullah mengungkap aliran dana kemana saja yang pernah dilakukan dia. Salah satu yang paling sering ditransfer Yoris adalah rekening atas nama Dadang. Sebelumnya, Yoris mengaku sering diminta Yosef Hidayah, ayahnya yang juga tersangka kasus Subang untuk mentransfer sejumlah uang. Transfer uang ini dilakukan setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini diungkapkan pengacara Yoris, Leni Anggraeni, jika rekening atas nama Dadang itu sangat sering mendapat kiriman uang dari Yoris. Yoris, disebut Leni mengirimkan uang ke rekening tersebut atas perintah Yosef. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Pengacara tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kini belak-belakan mengungkap dana yayasan. Menurut Rohman, sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, yayasan dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Rohman juga mengatakan kalau Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris.
Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman langsung menyemprot Leni, ia membantah bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank, maka dari itu Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat mengungkap sejumlah fakta terkait dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, yayasan tersebut dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah sejak ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Bahkan Rohman menyebut bahwa Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Yoris itu gak punya penghasilan selain dari dana BOS, yang punya otoritas sekarang ngurus sekolah itu Yoris, kata Rohman. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Yoris itu pelit ngasihnya juga ke bapaknya, diatur kalau ngasih duit, katanya. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekening ini termasuk sering menerima transferan dari Yoris atas perintah Yosef setelah kasus Subang. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Yang pasti Yoris tipe anak nurut sama bapaknya, sama ibunya. Transfer ke rekening ini ya, kata Leni saat diwawancara di YouTube Misteri Mbak Suci. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Kalau Amal cenderung banyak marah karena membela, sesama perempuan bela ibunya. Karena terjadi hubungan poligami. Pihak perempuan membela ibunya. Kalau mintain uang tuh nanyanya detail, kalau Yoris gak banyak pertanyaan ke bapaknya. Buat apa Pak? Ini transfer ke namanya Dadang, Transafer, kata Leni. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Katanya ustaznya, gurunya sih, guru spiritualnya kalau gak salah, katanya. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman Hidayat langsung menyemprot Leni. Dikonfirmasi tribunnewsbogor.com, Rohman mengungkap bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Itu jangan asal nuap, cek juga siapa Dadang, kata Rohman saat dikonfirmasi tribunnewsbogor.com. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang itu cadi di lapangan golf Poltak teman main golf, tetangganya waktu di Lembang, katanya. Kata Rohman, Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Pak Yosef itu orang Lembang, Yosef itu sering main golf dan Pak Dadang itu cadi, kata Rohman. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank.
Maka dari itu, Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Karena Pak Yosef gak punya rekening titip transfernya ke Pak Dadang, ungkapnya. Selain itu jumlah uang yang ditransfer ke Dadang pun bukan nominal besar. Bukan uang besar puluhan juta. Yoris itu pelit ngasih ke bapaknya. Diatur kalau ngasih duitnya juga, kata Rohman Hidayat. Direskrim Polda Jawa Barat masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Beberapa pekan lalu, Ditreskrim Polda Jabar baru melakukan prarekonstruksi dengan menghadirkan satu tersangka, yakni M. Ramdhanu alias Danu. Setelah prarekonstruksi, selanjutnya Polda Jabar bakal melakukan rekonstruksi bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jabar. Surawan belum dapat memastikan apakah saat rekonstruksi nanti, semua tersangka bakal dihadirkan semua atau hanya beberapa saja. Sebelumnya, dalam prarekonstruksi total ada 95 adegan yang diperagakan oleh tersangka M. Ramdhanu alias Danu. Sedangkan tersangka Yosef Hidayah diperankan oleh pemeran pengganti. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan saat Yosef dan Danu menyeret dan membopong jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kedua jasad mereka hendak dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Yosef Hidayah suami dan ayah korban, Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi anak tiri Yosef Hidayah. Sosok Dadang jadi nama lainnya yang ikut masuk lingkaran drama kasus Subang. Nama Dadang muncul setelah disinggung oleh pengacara Yoris, Leni Anggraeni. Leni mengatakan, Yoris kerap diminta oleh sang ayah yang kini menjadi tersangka kasus Subang, Yosef untuk mentransfer sejumlah uang. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, namun ia tak mengetahui uang tersebut untuk apa. Adapun sosok Dadang ini, kata Leni, adalah guru spiritual. Meski demikian pengacara Yosef, Rohman membantah pernyataan Leni terkait sosok Dadang. Rohman menjelaskan, Dadang adalah cadi golf sekaligus tetangga Yosef yang berasal dari Lembang. Lebih lanjut Rohman menjelaskan, alasan Yosef kerap jadikan Dadang perantara transfer uang karena kliennya itu tidak memiliki rekening pribadi. Adapun terkait besaran uang, kata Rohman, Yosef tidak pernah mendapatkan jumlah yang cukup besar. Rekening koran milik Yoris Raja Amanullah mengungkap aliran dana kemana saja yang pernah dilakukan dia. Salah satu yang paling sering ditransfer Yoris adalah rekening atas nama Dadang. Sebelumnya, Yoris mengaku sering diminta Yosef Hidayah, ayahnya yang juga tersangka kasus Subang untuk mentransfer sejumlah uang. Transfer uang ini dilakukan setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini diungkapkan pengacara Yoris, Leni Anggraeni, jika rekening atas nama Dadang itu sangat sering mendapat kiriman uang dari Yoris. Yoris, disebut Leni mengirimkan uang ke rekening tersebut atas perintah Yosef. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini.
Pengacara tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kini belak-belakan mengungkap dana yayasan. Menurut Rohman, sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, yayasan dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Rohman juga mengatakan kalau Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman langsung menyemprot Leni, ia membantah bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank, maka dari itu Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat mengungkap sejumlah fakta terkait dana Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Rohman, yayasan tersebut dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah sejak ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Bahkan Rohman menyebut bahwa Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Yoris itu gak punya penghasilan selain dari dana BOS, yang punya otoritas sekarang ngurus sekolah itu Yoris, kata Rohman. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Yoris itu pelit ngasihnya juga ke bapaknya, diatur kalau ngasih duit, katanya. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris.
Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekening ini termasuk sering menerima transferan dari Yoris atas perintah Yosef setelah kasus Subang. Pengacara Yoris, Leni Anggraini menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Yang pasti Yoris tipe anak nurut sama bapaknya, sama ibunya. Transfer ke rekening ini ya, kata Leni saat diwawancara di YouTube Misteri Mbak Suci. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Kalau Amal cenderung banyak marah karena membela, sesama perempuan bela ibunya. Karena terjadi hubungan poligami. Pihak perempuan membela ibunya. Kalau mintain uang tuh nanyanya detail, kalau Yoris gak banyak pertanyaan ke bapaknya. Buat apa Pak? Ini transfer ke namanya Dadang, transfer, kata Leni. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Katanya ustaznya, gurunya sih, guru spiritualnya kalau gak salah, katanya. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman Hidayat langsung menyemprot Leni. Dikonfirmasi tribunnewsbogor.com, Rohman mengungkap bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Itu jangan asal nuap, cek juga siapa Dadang, kata Rohman saat dikonfirmasi tribunnewsbogor.com. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang itu cadi di lapangan golf Poltak teman main golf, tetangganya waktu di Lembang, katanya. Kata Rohman, Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Pak Yosef itu orang Lembang, Yosef itu sering main golf dan Pak Dadang itu cadi, kata Rohman. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank. Maka dari itu, Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris. Karena Pak Yosef gak punya rekening titip transfernya ke Pak Dadang, ungkapnya. Selain itu jumlah uang yang ditransfer ke Dadang pun bukan nominal besar. Bukan uang besar puluhan juta. Yoris itu pelit ngasih ke bapaknya. Diatur kalau ngasih duitnya juga, kata Rohman Hidayat. Direskrim Polda Jawa Barat masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Beberapa pekan lalu, Ditreskrim Polda Jabar baru melakukan prarekonstruksi dengan menghadirkan satu tersangka, yakni M. Ramdhanu alias Danu. Setelah prarekonstruksi, selanjutnya Polda Jabar bakal melakukan rekonstruksi bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jabar. Surawan belum dapat memastikan apakah saat rekonstruksi nanti, semua tersangka bakal dihadirkan semua atau hanya beberapa saja. Sebelumnya, dalam prarekonstruksi total ada 95 adegan yang diperagakan oleh tersangka M. Ramdhanu alias Danu. Sedangkan tersangka Yosef Hidayah diperankan oleh pemeran pengganti. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan saat Yosef dan Danu menyeret dan membopong jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kedua jasad mereka hendak dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Yosef Hidayah suami dan ayah korban, Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi dan Abi anak tiri Yosef Hidayah. Sosok Dadang jadi nama lainnya yang ikut masuk lingkaran drama kasus Subang. Nama Dadang muncul setelah disinggung oleh pengacara Yoris, Leni Anggraini. Leni mengatakan, Yoris kerap diminta oleh sang ayah yang kini menjadi tersangka kasus Subang, Yosef untuk mentransfer sejumlah uang. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, namun ia tak mengetahui uang tersebut untuk apa. Adapun sosok Dadang ini, kata Leni, adalah guru spiritual. Meski demikian pengacara Yosef, Rohman membantah pernyataan Leni terkait sosok Dadang. Rohman menjelaskan, Dadang adalah cadi golf sekaligus tetangga Yosef yang berasal dari Lembang. Lebih lanjut Rohman menjelaskan, alasan Yosef kerap jadikan Dadang perantara transfer uang karena kliennya itu tidak memiliki rekening pribadi. Adapun terkait besaran uang, kata Rohman, Yosef tidak pernah mendapatkan jumlah yang cukup besar.
Rekening koran milik Yoris Raja Amanullah mengungkap aliran dana kemana saja yang pernah dilakukan dia. Salah satu yang paling sering ditransfer Yoris adalah rekening atas nama Dadang. Sebelumnya, Yoris mengaku sering diminta Yosef Hidayah, ayahnya yang juga tersangka kasus Subang untuk mentransfer sejumlah uang. Transfer uang ini dilakukan setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini diungkapkan pengacara Yoris, Leni Anggraeni, jika rekening atas nama Dadang itu sangat sering mendapat kiriman uang dari Yoris. Yoris, disebut Leni mengirimkan uang ke rekening tersebut atas perintah Yosef. Sikap ini berbanding terbalik dengan adiknya, Amalia Mustika Ratu yang cenderung lebih teliti. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Pengacara tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kini belak-belakan mengungkap dana yayasan. Menurut Rohman, sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, yayasan dikuasai oleh Yoris Rama Amarullah. Anak sulung Tuti dan Yosef ini bahkan mengelola dana BOS. Rohman juga mengatakan kalau Yoris sehari-harinya hidup dari dana BOS tersebut. Sebab menurut dia, Yoris tidak memiliki pekerjaan lain selain memanfaatkan uang yayasan. Bahkan ia mengatakan bahwa selama ini Yosef dijatah oleh Yoris dalam hal uang yayasan. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari, Yoris hanya bergantung pada dana BOS tersebut. Ia pun kemudian meminta pengacara Yoris untuk tidak sembarangan bicara. Tak hanya itu, Rohman juga mengungkap kalau Yoris pelit ke ayah kandungnya sendiri. Rohman juga mengungkap bahwa saat ini yang memiliki otoritas keuangan dan mengelola keuangan yayasan adalah Yoris. Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni menerangkan kliennya terbilang anak penurut yang mengikuti perintah ayahnya, Yosef Hidayah. Dari rekening koran milik Yoris, transferan ke rekening atas nama Dadang cukup banyak, ia menyebut bahwa Dadang ini adalah guru spiritual Yosef. Yosef sendiri tak mengungkap peruntukan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Dadang ini. Atas pemaparan ini, pengacara Yosef, Rohman langsung menyemprot Leni, ia membantah bahwa Dadang bukan guru spiritual Yosef. Menurut Rohman, Dadang adalah cadi golf yang juga tetangga Yosef di Lembang. Dadang cukup sering menemani Yosef bermain golf. Ia menjelaskan selama ini Yosef tak memiliki rekening bank, maka dari itu Yosef kerap kali meminjam rekening Dadang untuk menerima uang dari Yoris.